warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur salam kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman nanti. Untuk malam ini insyaallah kajian kita terkait dengan zakat. Sebelum kita mulai kajian bab zakat, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah serta bacaan surat ayat kursi. Kita baca dulu surat Al-Fatihah sama ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dua alat tulis, silahkan nanti sebagian dicatat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita tentang zakat. Zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran, zakat itu sering sekali digandengkan dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Banyak sekali ayat yang menggandengkan antara sholat dengan zakat. Ini membuktikan bahwa zakat itu sama pentingnya dengan sholat. Sholat itu terkait kewajiban kita dengan diri kita, badan kita, ibadah badaniyah. Sedangkan zakat itu adalah kewajiban kita terkait dengan harta, atau zakat adalah ibadah maliyah. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan bagi siapapun yang sudah terkena kewajibannya. Kalau dulu kita pernah belajar tentang sirah Nabawi, itu ada kisah sahabat khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali orang-orang yang keluar dari Islam. Ada orang-orang yang jadi pengikutnya nabi-nabi palsu,
bermunculan nabi-nabi palsu setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nabi yang paling dikenal, salah satu nabi palsu yang paling dikenal yaitu bernama Musailamah. Musailamah atau ada yang mengatakan Musailimah. Banyak juga orang-orang yang keluar dari Islam kemudian mengikuti atau menjadi pengikutnya Musailamah. Ada juga orang-orang yang membedakan antara zakat dengan sholat. Sebagian punya pengertian bahwa zakat itu hanya wajib ketika masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah sudah wafat, kewajiban zakat itu sudah terhapus, sudah tidak ada. Maka orang-orang yang kedua seperti ini diperangi betul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, niscaya aku akan memerangi sungguh orang-orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Aku akan memerangi orang-orang yang mau mengerjakan sholat tapi tidak mau mendatangkan zakat. Dan ini adalah memang pengertian yang sahih. Tidak boleh diantara kita memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Kadang karena kita belum tahu masalah zakat itu seperti apa, ada yang sudah sampai sepuh nih belum pernah mengerjakan zakat. Padahal seharusnya dia wajib mengeluarkan zakat. Masalahnya karena dia belum tahu ilmunya, dia belum merasa wajib untuk mengeluarkan zakat. Ada juga yang tidak mengeluarkan zakat karena tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang mengingatkan. Maka sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga zakat yang ada pengingat setiap tahun. Jadi ketika memang sudah mendekati haul, itu ada notifikasi, ada pemberitahuan. Mungkin ada yang melalui SMS, ada yang melalui WhatsApp, yang ditujukan untuk orang-orang yang memang sudah dimungkinkan wajib zakat, muzaki, sehingga beliau bisa ingat lagi, oh iya, iki wayahe bayar zakat. Sehingga dengan pengingat seperti itu, dia bisa melakukan kewajibannya untuk membayar zakat. Zakat ini ada syarat-syarat wajibnya. 5 syarat wajib zakat. Tidak semua orang itu berkewajiban menunaikan zakat, tapi hanya orang-orang yang tertentu saja punya kewajiban zakat. Ada 5 syarat wajib zakat. Yang pertama adalah al-Islam. Dia adalah orang yang muslim. Orang yang tidak Islam atau belum Islam atau masih simpatisan, masih pengen masuk Islam, itu belum berkewajiban zakat. Pintu masuk Islam apa? Pintu masuknya orang ke dalam Islam adalah kalimat syahadat. Seorang mu'alaf itu masuk Islam dengan cara mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syarat yang pertama, orang diwajibkan zakat adalah Islam. Syarat yang kedua adalah merdeka. Apa itu maksudnya merdeka? Zaman dulu ada perbudakan. Orang yang jadi budak itu bisa jadi dia pun juga punya harta, karena belum tentu budak itu semua hartanya disetorkan kepada majikan. Nah, itu nanti kesepakatan antara majikan dengan
budaknya. Nah, syarat yang kedua adalah dia tidak termasuk seorang budak. Kalau dia bukan seorang budak, ini adalah syarat yang kedua, dia diwajibkan untuk membayar zakat. Syarat yang ketiga adalah sudah sampai nisab, sudah sampai nisabnya. Salah nisabnya ini nanti berbeda-beda, tergantung yang dibahas itu apa. Nisab itu artinya batasan terbawah dari harta yang diwajibkan untuk dibayarkan zakat. Itu namanya nisab. Contohnya kalau punya unta kurang dari 5 ekor berarti belum nisab. Tapi kalau sudah 5 ekor ke atas, punya unta 5 ekor atau lebih, nah itu baru sudah kena nisab. Nisabnya unta itu 5 ekor, nisabnya sapi 30 ekor. Nanti sapi jumlahnya 30, itu baru kena zakat. Kalau punya kambing, nisabnya 40 ekor. Nanti kita bahas secara rinci di pembahasan yang berikutnya. Syarat wajib yang keempat adalah dimiliki secara sempurna. Harta itu dimiliki secara sempurna, sehingga dia bisa untuk mengelola harta tersebut. Gak cuma dimiliki surat-suratnya, tapi barangnya hilang, nah itu berarti tidak dimiliki secara sempurna. Atau duitnya diutang karo kancane, tapi kemungkinan baline kecil. Kira-kira kemungkinan baline ini kecil banget, itu berarti tidak dimiliki secara sempurna. Dan syarat yang kelima adalah sudah sampai haul, sudah sampai masa haul. Haul itu 1 tahun, sudah 1 tahun sempurna. 1 tahun sempurna. 1 tahun ini 1 tahun hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Ini ada pengecualian. Untuk syarat yang kelima ini pengecualiannya adalah zakat pertanian. Kalau zakat pertanian tidak harus nunggu 1 tahun. Kalau zakat pertanian itu wa atu haqqahu yauma hasadi. Datangkanlah haknya pertanian itu ketika sudah masa panen. Tentang syarat wajib zakat itu ada 5. Islam, merdeka, sudah nisab, dimiliki harta itu secara sempurna. Kemudian yang kelima sudah sampai pada haul, sudah haul, sudah 1 tahun sempurna. Ini saat dari mulai nisab punya uang, nisabnya emas, nisabnya emas itu kan 85 gram. Yang emas 85 gram. Emas itu dari nisab itu sudah nisabnya hanya tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan kemudian berkurang terus sampai 1 Ramadan berikutnya, berarti sudah 1 tahun. Dihitungan tahunnya itu dimulai dari tanggal pertama dia sudah nisab. Lebih siapa yang kapan? Hari ini? Syarat wajib zakat apa saja tadi? 5. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Sudah sampai nisab. Kemudian yang keempat sempurna dimiliki. Yang kelima sudah sampai 1 tahun. Ya, nanti kita akan belajar pakai papan sedikit untuk
menjelaskan yang dimaksud haul itu gimana. Zakat itu objeknya ada 4 macam. Dinilai dari objeknya, zakat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah zakat peternakan. Zakat peternakan. Zakat peternakan itu tidak semua hewan ternak kena zakat. Tidak semua zakat ternak itu kena zakat. Ngingu terwelune 500 ekor itu enggak kena zakat. Ngingu ayam sampai 20.000 ekor itu juga tidak kena zakat. Yang kena zakat untuk peternakan itu hanya 3 hewan, yaitu unta, sapi, kambing. Yang kena zakat untuk ternak apa? Unta, sapi, sama kambing. Kemudian yang kedua adalah hasil bumi. Hasil bumi, zakat pertanian. Yang dimaksud zakat pertanian ini tidak semua hasil pertanian. Pendapat yang terkuat adalah hanya bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Untuk zakat pertanian ini hanya untuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Memang sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Pendapat kedua semua hasil pertanian yang bisa disimpan lama meskipun bukan bahan makanan pokok. Pendapat yang ketiga semua jenis hasil bumi. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu hasil bumi berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Kemudian yang ketiga adalah zakat harta, zakat mal. Harta yang dimaksud itu tidak semua jenis harta, tapi hanya yang berupa emas atau perak atau mata uang. Hanya 3 macam itu. Kalau hukum aslinya hanya 2, emas dan perak. Tapi emas dan perak itu kan termasuk alat tukar pada masa itu, sehingga dikiaskan ke mata uang. Kemudian yang keempat itu adalah perdagangan. Perdagangan. Apapun jenis perdagangannya, maka itu termasuk objek untuk dizakati. Apapun jenis perdagangannya. Sekarang kita bikin tabel sedikit. Ada 4 macam ya tadi ya. Ada 4 macam objek zakat. Yang pertama apa tadi? Zakat Peternakan. peternakan.
kambing. Nisabnya kalau sapi 30 ekor. Nah, unta 5 ekor. Kambing 40 ekor. Ini nanti ketentuan zakatnya ada rincian khusus ini. Kemudian yang kedua, zakat apa tadi? Pertanian. Zakat pertanian yang dimaksud adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Bahan pokok yang bisa disimpan lama. Nisabnya untuk zakat pertanian, nisabnya namanya 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Berarti 5 wasak 60 kali 5 300 sok. Umpama satu soknya dikira-kira 2,5 kilo, umpama dengan kira-kira 2,5 kilo, berarti kira-kira kurang lebih 750 kilo. Ini kira-kira. Karena sebenarnya zakat itu ditakar, bukan ditimbang. Kemudian yang ketiga, zakat mal, harta. Harta ini emas, perak, dan mata uang. Emas, perak, mata uang. Emas ini nisabnya namanya 20 langsung aja. Dinar ya. 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar betul ya. Benar. 1 dinar 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar berapa? Berapa ya?
PDW salah kamu kok. 85 gram. Ya, benar Pak Kairul? Nah, 85 gram. 200 dirham ini 595 gram. Berarti 1 dirham berapa? 1 dirham itu berapa gram perak? 1 dirham sama dengan 595 bagi 200. Kira? Oke, 25 sama bagi 5 sama bagi 2 bagi 2 berapa? Dua sama 99. Oke ya. Mata uang ini ada perbedaan pendapat. Mata uang sendiri ada yang memilih dikiaskan ke emas dengan pertimbangan emas itu lebih stabil nilainya. Emas itu nilainya lebih stabil. Ada orang yang di zaman Rasulullah SAW emas sebanyak 2 dinar. 2 dinar berapa? 1 dinar itu gram, 8,5 gram. kira 1 dinar. 1 dinar itu sudah bisa untuk beli kambing di zaman Rasulullah. 1 dinar itu sudah bisa untuk membeli kambing. 1 dinar 4,25 gram. Ini kan hampir 4 juta. Kira-kira 4 juta. Di zaman Rasulullah kambing itu harganya 1 dinar. Zaman ini kambing juga yang gede juga sekitar itu. Sekitar bilangan harganya juga hampir sama. Maka emas ini dihitung sebagai uang mata uang yang lebih stabil. Sehingga ada yang mengkiaskan uang itu juga ke emas. Ada juga yang dikiaskan ke perak. Yang dikiaskan perak kira-kira apa pertimbangannya? Pertimbangannya agar lebih merata kepada banyak mustahik, lebih bermanfaat kepada banyak mustahik. Kalau nisabnya pakai perak, 1 gram perak berapa? Perak 1 gram berapa gitu? 1 gramnya memang 10.000 banget. Tak gram 10.000 per hari. Kalau 10.000 kan berarti cuma 5,9 juta, nggak sampai 6 juta.
kita punya uang sebanyak 6 juta sudah tersimpan selama 1 tahun, berarti sudah kena zakat. Maka ada yang masalah uang ini, ada yang mengkiaskannya ke emas, ada yang mengkiaskan ke perak. Kiaskan ke emas dengan alasan emas itu lebih stabil valuasinya, sedangkan perak ada yang mempertimbangkan dikiaskan ke perak dengan tujuan lebih banyak manfaatnya kepada para mustahik. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang ketentuan zakatnya. Ini sebelum yang keempat dulu. Yang keempat apa tadi? Perdagangan. Perdagangan atau namanya tijal. Ini sama dengan harta tadi. Nisabnya sama dengan harta. Bisa perak, bisa emas. Nisabnya sama. Nah, ini kita tinggalkan dulu untuk ketentuan zakatnya untuk bahasan besok. Karena ini luwih rumit, rinci. Kita bahas yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat. Untuk pertanian, berapa yang harus dibayarkan zakatnya? Pertentuannya cuma 2. Bisa 5%. 5% itu sama dengan 1/20. Bisa 10%. Terus 1/20 itu jika pengairannya dengan biaya. Jika pengairannya dengan biaya. Kalau dulu biayanya pakai ada namanya as-sawani. As-sawani itu namanya unta untuk nyiram tanaman. Saya ini nganggo diesel, buka buku solar lo, bulog. Daerah-daerah yang untuk kekeringan biasanya pakai diesel dulu. Kalau yang 10%, salah, balik. Yang 5% tanpa biaya. Kalau yang 10% jika pengairannya perlu biaya. Balik. 10% jika pengairannya atau irigasinya, 10% jika pengairannya perlu biaya. Oh malah bener mau kan? Bener mau balik. Ini yang tanpa biaya. Bingung. 10%, boleh oke nek pengairannya tanpa biaya. Nah, irigasi ini guys, pokoknya mengandung banyu kalen, lebu, berarti zakatnya lebih banyak, 10%. Tapi kalau pengairannya membutuhkan biaya, maka zakatnya hanya 5%. Kemudian tentang zakat mal, ini 2,5%. Ini sama. Untuk zakat mal dengan
dengan zakat ijarah ini sama 2,5% atau 1/40. Ini yang harus dikeluarkan setelah apa tadi? 1 tahun. Setelah haul. Jadi haul ini berlaku untuk yang ini 1, 3, 4. Kalau ini ketika sudah panen. Sekarang ada satu kasus tentang haul tadi. Di tanggal 1 Ramadan oleh rezeki nomplok, dapat rezeki nomplok sehingga jadi OKB, orang kaya baru. Sehingga dia punya uang 100 juta rupiah. 100 juta pasti nisab. Gitu. Nah kalau pakai hitungan emas 85 gram, umpamanya 1 gramnya 1 juta, berarti kan nisabnya 85 juta. Jadi 100 juta sudah pasti nisab. Kemudian tahu-tahu pas bulan Muharram, Muharram tinggal uangnya tinggal 10 juta. Kita anggap pakai hitungan emas ya. Kemudian tanggal belum Ramadan apa? Pokoknya bulan Rajab. Bulan Rajab dapat uang lagi. Dapat bulan Rajab 10 juta ini dikembangkan bisa jadi 200 juta. Katanya jadi berubah jadi 200 juta. Maka 1 Ramadan berikutnya, 1 Ramadan tahun berikutnya dia kena zakat apa enggak? Ini 100 awal tahun 100 juta, akhir tahun ini jadi 500 juta. Kena zakat atau tidak? Maka zakatnya dihitung bukan mulai 1 Ramadan, tapi dihitung lagi semenjak dia nisab lagi. Ketika ini menurun drastis, ini dihitung hitungannya rakaat. Mulai awalnya dimulai dari dia hartanya nisab lagi. Berarti nanti kalau 1 Rajab, berarti dia mulai 1 Rajab sampai 1 Rajab berikutnya ternyata hartanya nisab terus. Nah, maka 1 Rajab itulah dia bayar zakat. Dan di 1 Rajab itu nanti zakatnya bukan dihitung dari awal, angka awal, tapi dihitung ketika 1 Rajab yang berikutnya. Oleh awal 1 Ramadan 100 juta, kemudian sampai di 1 Ramadan yang berikutnya hartanya berkembang jadi 150 juta. Maka zakatnya yang kena zakat 150 atau 100 juta? 150 juta. Kena zakatnya bukan ini, tapi penghitungan zakatnya ketika sudah haul. Berarti 2,5% kali 150 juta. Insyaallah itu yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Banyak kesalahan, banyak kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.